Bahkan nih kalau misalkan gini, kalau bisa gantian mending. Ini kalau enggak kan supir nih. Kalau bisa gantian nyupir. Ini nggak bisa. Ya supir sholat apa adanya sambil nyupir, sambil sholat. Jadi itu namanya udah darurat. Yang segala sesuatu yang darurat itu dimudahkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan juga iman kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Saya Syifa Aulia sebagai host dan alhamdulillah sudah hadir di sini narasumber kita yaitu Ustazah Haja Lulu Masluha LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Ustazah. Syifa sehat. Alhamdulillah. Bosan gak sama Syifa? Enggak dong. Alhamdulillah, jangan sampai bosan ya Ustazah ya. Oh alah, Masya Allah. Ngangenin ternyata guys ya. Baiklah, untuk episode Kamis Manis kali ini bertemakan sholat orang yang sedang musafir. Nah, jadi bagaimana nanti sholatnya, tata caranya, dan apa sih syarat-syaratnya sholat untuk orang yang sedang musafir. Baiklah, kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya. Silahkan Ustazah. Ya, makasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bersama, mudah-mudahan kebersamaan ini memberikan rahmat Allah, juga diberikan berkahnya Allah, dan insya Allah kita bersaudara karena Allah. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaat yang banyak dari beliau. Amin amin ya robbal alamin. Insya Allah kajian kita tentang sholat orang yang sedang musafir ya. Jadi sholat orang sedang musafir itu kan ada perbedaan sedikit sih Pak. Ada istilahnya kemudahan-kemudahan, yaitu rukhsah. Ya, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, jadi bisa sholat yang musafir ini bisa yang sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat, yaitu qashar. Ya, bisa juga menggabungkan. Jadi kalau qashar itu menyingkat atau memperpendek. Ya, yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat itu namanya qashar. Sementara kalau yang 4 rakaat digabungkan dengan sholat yang 4 rakaat atau sholat waktu yang berikutnya itu namanya jamak. Ya. Jadi ada qashar ada jamak. Ya. Kalau qashar menyingkat atau memendekkan, kalau jamak menggabungkan. Ya, jadi menggabungkan di sini ada syariatnya, bukan asal gabung aja misalkan subuh sama zuhur gitu. Ya misalkan asar sama maghrib, bukan itu, udah disyariatkan dalam syariat Islam ya. Dari keterangan banyak hadis disebutkan yang bisa dijamak itu yaitu zuhur dan asar. Ya, kemudian maghrib dan isya ya. Kemudian yang diqashar itu yang 4 rakaat ya. Zuhur, kemudian asar, kemudian isya. Jadi syariat ini boleh dipilih ya, boleh kita memilih untuk mengambil rukhsah ini, boleh juga kita saya mau seperti biasa aja gitu. Nah, mau seperti biasa aja sholat nggak usah dijamak, nggak usah diqashar, boleh juga gitu. Jadi ini pilihan. Kemudian dalam menjamak atau mengqashar ini ada syaratnya, yaitu mengadakan perjalanan atau traveling ya, musafir.
Ya, dan di sini ulama banyak bersepakat lebih dari 83 km. Jadi dimulai dari 83 km sampai seterusnya, boleh misalkan 400 dan lain-lain. Tapi ada juga ulama yang berpendapat yang enggak banyak, ya, ulama berpendapat enggak terlalu banyak yang berpendapat seperti ini, bahwa kalau sudah niat bepergian, ya, walaupun enggak mencapai 83 km tetap disebut musafir. Jadi misalkan gini, Sifa ke Bogor, ya, niat ke Bogor, itu bepergian, kita bukan daerah kita gitu. Walaupun belum mencapai 83 km, tetap kita boleh menjamak, boleh mengkosor. Ya, atau misalkan kita bepergian kemana yang dekat-dekat ke Tangerang, ya, itu kan bukan daerah kita. Ya, selama diniatkan bepergian atau musafir dibolehkan untuk dijamak gitu. Yang penting jangan misalkan belanja ke pasar atau belanja ke mall, ya, terus dijamak, ya, gitu. Nah, kemudian dalam musafir ini juga disebutkan bahwa lebih dari 3 hari, ini ulama, ya, ulama berpendapat lebih dari 3 hari sudah tidak dikatakan musafir. Ya, tapi ada juga yang selama di daerah itu memang dia nggak akan netap di daerah itu disebut musafir. Ya, artinya boleh jamak, boleh kosor, tetap dapat jatah jamak, jatah kosor. Contohnya gini sih Pak, orang umroh 9 hari atau 15 hari. Atau orang haji 40 hari, ya, atau 10 hari, 20 hari misalkan haji. Selama haji itu dia jamak dan kosor, boleh nggak? Boleh. Karena kan dia nggak akan menetap di sana. Ya, dia akan kembali ke asal daerahnya atau negerinya. Ya, atau sifat misalkan ada pelatihan ke Jogja, ya, sebulan. Ya, selama sebulan itu sifat jamak kosor terus, ya, boleh nggak? Boleh. Ya, karena ada ulama yang berpendapat selama bukan tempat asalnya, ya, artinya dia di situ nggak akan menetap, nggak ada niat menetap, ya, emang musafir gitu. Maka seberapa lama pun tetap boleh jamak dan kosor. Tapi tadi ada yang pendapat ulama juga mengatakan bahwa kalau sudah 3 hari berada di suatu tempat, maka sudah tidak ada jatah musafir, ya, sudah dianggap yang bermukim atau yang tinggal di daerah itu. Jadi kalau keluar negeri udah 3 hari di luar negeri, di Turki misalkan, atau di Inggris, ya udah bukan musafir. Tapi ada juga yang berpendapat selama mau sebulan, 2 bulan, 6 bulan di Inggris atau di Turki, selama bukan tempat asalnya, bukan daerahnya, bukan tempat tinggalnya, maka disebut musafir. Jadi sepanjang itu boleh jamak dan kosor. Ya. Jadi hikmahnya sebenarnya banyak, ya, Sifat, ya. Dikatakan oleh orang alim itu musafir itu nisful adab, ya, setengahnya azab. Azab artinya kan musafir itu walaupun enak nih, kita enak nih naik pesawat, naik apa gitu, terus nyaman tinggal di hotel bintang 5 misalkan, tetap aja yang namanya musafir itu pasti banyak kesulitan. Ya, itulah yang kenapa sholatnya juga diringkas, ya, apalagi bisnis, orang bisnismen, bisniswoman gitu, ya. Kan ke satu tempat itu bukannya seneng-seneng, malah padat. Ya. Jadi ini hikmahnya jamak dan kosor ini meringankan kita. Gitu. Ya, artinya bahwa Allah Maha Tahu, ya. Bahkan kan ulama menggambarkan musafir itu atau kita mengadakan perjalanan itu nisful azab, setengahnya azab. Jadi walaupun seneng kayak gimana senengnya, pasti Sipa pernah ngalamin kan, maksudnya tetap aja kita pengen kembali ke tempat asal kita. Wallahu a'lam. Nah Ustazah, kalau misalnya nih, kan kita musafir, kemudian saat hari itu tuh kita cuma di hotel aja tuh Ustazah, nah itu berlaku nggak Ustazah? Kan dia bisa sholat dalam waktu yang tepat gitu Ustazah. Iya, ya itu tadi boleh. Ya, jadi walaupun selama dia musafir, ya, 83 km, pergi lebih dari 83 km ke Bandung misalkan. Padahal di Bandung tuh di hotel aja. Kadang gitu. Diem aja makan-makan doang, berenang, tidur gitu. Itu boleh nggak tetap jamak kosor? Boleh. Tetap boleh. Karena memang dia dalam keadaan musafir. Ya, tapi jadi lebih baiknya gimana Ustazah? Jadi kalau yang namanya rukhsah itu nggak ada, misalkan ini lebih baik ngambil rukhsah atau lebih baik ngambil yang biasa aja, nggak ada begitu. Ada, ya? Tetap aja yang rukhsah dapat pahala, yang ngambil seperti biasa juga dapat pahala. Ya. Bahkan gini Sifa, dicontohkan, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah itu dalam musafirnya sholat tahajud, sholat duha, sholat witir, ya. Artinya apa? Kan itu sunnah gitu. Tapi Rasulullah melakukan itu. Jadi istilahnya
Padahal sholat aja dijamak, dikosor gitu. Tapi melakukan juga sholat sunnah gitu. Terus gimana ini, kontradiksi nggak gitu? Ya enggak. Ya. Artinya itu kan pilihan. Ya. Kalau rukhsah hukum tertentu yang dari Allah, kita terima hukum itu sebagai anugerah, sebagai karunia, kemudahan, hadiah gitu. Kalau nggak ngambil juga nggak apa-apa gitu. Jadi nggak ada yang lebih baik, yang ini lebih baik, yang ini. Hukum Allah semuanya baik. Semuanya baik Ustazah ya. Nah Ustazah, kalau misalnya di dalam kendaraan gimana tuh Ustazah? Kan udah waktu sholat nih, kemudian kendaraan itu nggak berhenti kayak kereta gitu contohnya Ustazah ya. Nah itu wudunya bagaimana, sholatnya kemudian bagaimana arah kiblatnya gitu Ustazah? Iya. Jadi ini juga udah diatur ya. Rasulullah kan dulu juga naik kendaraan onta cuma ya onta. Nah ini sholatlah di kendaraan tersebut. Ya wudunya gimana? Yaitu dengan tayamum. Ya tayamum niat untuk wudu, ya tayamum niat untuk sholat menggantikan wudu. Tayamum untuk wudu kan ada tayamum untuk mandi besar ya, mandi wajib gitu. Ada tayamum untuk sholat atau untuk hadas kecil ya. Untuk sholat, jadi kita niat tayamum, kemudian abis itu sholat apa adanya, boleh duduk, boleh kalau ada kasurnya boleh berbaring ya, misalkan kan pusing atau kalau duduk pusing gitu, jadi mau nyender atau mau apa, ya nggak apa-apa aja, itu kondisi-kondisi sedang musafir. Jadi kondisi musafir ini bahkan walaupun enak sekalipun ya, istilahnya sekarang kan pesawat apa udah enak gitu. Itu kan puasa, kemudian sholat aja jamak, kosor, kemudian puasa aja, puasa Ramadan nih boleh nggak puasa, boleh nggak puasa gitu. Cuma kan kita kalau enak mah sayang batal puasanya gitu. Wallahu a'lam. Jadi dipermudah ya Ustazah ya, untuk kiblatnya juga menyesuaikan aja Ustazah ya. Iya. Duduknya gitu. Iya, kiblatnya kan namanya kereta kita nggak tahu arahnya kemana gitu. Bahkan mobil juga kan nggak bisa gitu. Mobil bisa berhenti, cuma kan kalau di tengah kebun, di tengah hutan atau di tengah gunung kan bahaya juga, kita nggak tahu ada apa, udah sholat apa adanya. Apa adanya, untuk gerakannya tayamum juga nggak dipaksa, ya, pokoknya semampunya bagaimana gerakannya. Bahkan nih kalau misalkan gini, kalau bisa gantian mending, ini kalau enggak kan supir nih, kalau bisa gantian nyupir, ini nggak bisa, ya supir sholat apa adanya sambil nyupir, sambil sholat. Jadi itu namanya udah darurat, yang segala sesuatu yang darurat itu dimudahkan oleh Allah. Baik Ustazah, nah kalau dari pengalaman Syifa nih Ustazah, pengen nanya nih, penasaran. Jadi Syifa pernah tuh dalam perjalanan, kemudian biasanya di rest area ya Ustazah ya, kemudian kan kita sholat, di situ tuh tempat wudunya digabung dengan kamar mandi. Jadi kan kita ngelihatnya takut ya Ustazah, yang itu bagaimana Ustazah? Apakah kita yakin aja bersih atau gimana? Iya, jadi kan bisa yang kita lakukan meminimalisirkan najis-najis gitu ya. Kan yang takut maksud Syifa tuh takut najis gitu kan, karena tempat wudunya gabung dengan kamar mandi gitu. Kalau tayamum juga kan nggak boleh karena masih ada air ya Ustazah ya. Sebenarnya kalau musafir nih tayamum boleh Syifa. Jadi misalkan gini, kita ngantri terus kamar mandinya begitu takut najis apa ya. Kalau supaya nggak najis sih siram dulu semuanya gitu, rapihin dulu gitu. Cuma kan lama. Ya masa kita jadi pembersih toilet gitu, pembersih kamar mandi. Kan repot juga. Jadi tayamum aja, nggak apa-apa. Karena tayamum itu adalah syariat untuk orang yang tidak ada air, musafir atau orang sakit. Gitu. Jadi boleh, walaupun ada air kita milih udah pakai aja tayamum gitu. Aja gitu ya, Ustazah. Seperti kita bisa sholat 4 rakaat tapi udah saya mau 2 rakaat gitu. Saya mau di jamak kosor, lebih cepat lagi, lebih gampang lagi. Masya Allah. Jadi dipermudah ya segala sesuatunya Ustazah ya. Jadi nggak ada alasan lagi nih pemirsa untuk meninggalkan sholat, ibadah-ibadah lainnya saat kita dalam perjalanan. Alasannya nggak bisa wudu atau wudunya di tempat umum atau mobilnya nggak berhenti gitu. Mobilnya nggak berhenti atau nggak ada alasan, ada tayamum. Ternyata Islam sudah mengatur sedemikian rupa ya Ustazah ya, untuk mempermudah kita yang sedang dalam perjalanan untuk tetap melakukan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu ya Ustazah ya. Baik pemirsa di rumah, terima kasih sudah menonton pengajian Kamis Manis episode kali ini. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah dapat kita terima dengan baik dan dapat kita implementasikan juga di kehidupan sehari-hari. Nah Syifa juga mau ngingetin nih untuk pemirsa di rumah untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia
Indonesia dan subscribe channel YouTube ini, Gelora TV. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya Syifa Aulia sebagai host pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.